Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan, yaitu pendugaan parameter dengan metode momen. Ide dasar dari metode momen yaitu menyamakan momen-momen populasi dan momen-momen sampel. Terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari momen populasi dan momen sampel. Definisi dari momen populasi yaitu mu T sama dengan ekspektasi X pangkat T, di mana T merupakan yaitu 1, 2 sampai dengan K. Sedangkan definisi momen definisi momen sampel yaitu M T sama dengan X pangkat T sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI pangkat T, di mana T sama dengan 1, 2 sampai dengan K. Nah, berikut adalah contohnya. Pertama yaitu distribusi binomial. Langsung saja ke contohnya, yaitu misalkan X1, X2 sampai dengan Xn merupakan suatu sampel acak yang diambil dari populasi yang berdistribusi binomial dengan fungsi densitas peluang sebagai berikut. Fx sama dengan Nx kali Px dikali 1 kurang P pangkat N kurang X, di mana X itu 0, 1, 2 sampai dengan N. 0 untuk X lainnya. Pertanyaannya yaitu tentukan estimator dari N dan P. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan momen populasi. Seperti yang kita ketahui, definisi dari momen populasi yaitu mu T sama dengan ekspektasi X pangkat T, di mana T itu 1 dan 2. Kemudian kita substitusi nilai T menjadi mu 1 sama dengan X dan mu 2 sama dengan X pangkat 2. Selanjutnya, untuk mencari nilai ekspektasi X dan ekspektasi X pangkat 2 menggunakan fungsi pembangkit momen. Nah, Mx dikali T sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali E pangkat Tx, dan sigma I sama dengan 1 sampai N di E pangkat Tx fungsi X, di mana kita ketahui yaitu fungsi X sebagai berikut. Nah, kita substitusi fungsi X-nya menjadi menjadi sigma I kurang 1 sampai dengan N E pangkat Tx dikali Nx dikali Px 1 kurang P pangkat N kurang X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N E pangkat Tx dikali N faktorial per X faktorial dikali N kurang X faktorial dikali P pangkat X 1 kurang P pangkat N kurang X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N faktorial per X faktorial dikali N kurang X faktorial dikali P E pangkat T pangkat X dikali 1 kurang P pangkat N kurang X. Nah, kita misalkan PE pangkat T pangkat X itu sebagai B, dan 1 kurang P pangkat N kurang X itu sama dengan A. Dengan menggunakan teorema binomial Newton, maka persamaannya menjadi Mx kali T sama dengan PE pangkat T tambah 1 kurang P pangkat X tambah N kurang X, dan Mx kali T sama dengan 1 kurang P tambah PE pangkat T sama dengan N. Selanjutnya yaitu mencari nilai mu 1 sama dengan EX. M aksen X kali T sehingga menghasilkan turunan D per DT
dikali 1 kurang P tambah T kali E pangkat T pangkat N, di mana T sama dengan 0. N dikali P dikali E pangkat T dikali 1 kurang P tambah P kali E pangkat T N E pangkat N kurang 1. Nah, kita substitusi nilai T menjadi 0, yaitu N dikali P dikali E pangkat 0, 1 dikurang P tambah P kali E pangkat 0 pangkat N kurang 1 menghasilkan N kali P. Selanjutnya yaitu mencari nilai mu2 sama dengan E X pangkat 2. Turunan kedua dari M X kali T yaitu D pangkat 2 per D T pangkat 2 kali 1 kurang P tambah P kali E pangkat T pangkat N kurang 1, di mana T sama dengan 0. Jadi N kali P D per DT E pangkat T dikali 1 kurang P tambah P kali E pangkat T pangkat N kurang 1. Jadi kita misalkan E X pangkat 2 sama dengan N kali P itu U aksen V tambah U V aksen, di mana T sama dengan 0, di mana U itu sama dengan E pangkat T sedangkan U aksen sama dengan E kali T. V sama dengan 1 kurang P tambah P kali E pangkat T pangkat N kurang 1, sedangkan V aksen sama dengan N kurang 1 P kali T 1 kurang P tambah P kali T pangkat T pangkat N kurang 2. Lanjut, mu2 sama dengan E X pangkat 2. Bisa kita lihat cara pengerjaannya, sehingga menghasilkan N kali P kurang 1 kurang P tambah N pangkat 2 P pangkat 2. Kemudian kita misalkan N sama dengan K dan P sama dengan theta, sehingga hasil yang kita peroleh tadi dari mu1 dan mu2 kita ubah menjadi N kali P menjadi mu1 sama dengan N kali theta, sedangkan mu2 sama dengan N kali P dalam kurung 1 kurang P tambah N pangkat 2 P pangkat 2 menjadi mu2 sama dengan K kali theta dalam kurung 1 kurang theta tambah K pangkat 2 theta pangkat 2. Kemudian kita akan mencari momen sampel, di mana MT sama dengan X bar tambah 1 dan 2 dan seterusnya, di mana M1 sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N, XI sama dengan X bar, dan M2 sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N X1 pangkat 2. Kemudian M1 sama dengan mu1 yaitu X bar sama dengan K kali theta merupakan persamaan yang pertama, dan M2 sama dengan mu2 yaitu X 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI pangkat 2 sama dengan K kali theta dalam kurung 1 kurang theta tambah K2 kali theta pangkat 2 yang merupakan persamaan yang kedua. Kemudian kita substitusi persamaan 1 dan persamaan kedua menjadi seperti berikut. 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N XI pangkat 2 dan X bar 1 kurang theta tambah X bar pangkat 2. 1 per theta sama dengan 1 per N sigma I sampai dengan N X1 pangkat 2 kurang X bar pangkat 2 per X bar. Theta topi sama dengan 1 kurang 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N. XI pangkat 2 kurang X pangkat 2 per X bar. Kemudian
K topi sama dengan X topi sama dengan theta topi sama dengan X bar per 1 kurang 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N dikali X 1 per 2 dikurang X bar pangkat 2 per X bar. Sehingga menghasilkan X bar per X bar 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N X pangkat 2 kurang X bar pangkat 2. Jadi bisa kita lihat estimator untuk N dan theta yaitu N topi sama dengan X bar per X bar kurang 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N XI pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Sedangkan theta yaitu theta topi sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N X I pangkat 2 kurang X bar pangkat 2 per X bar. Nah, yang kedua itu kita akan membahas distribusi eksponensial. Langsung saja, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn merupakan sampel acak yang diambil dari populasi yang berdistribusi eksponensial dengan fungsi densitas peluang sebagai berikut. Di mana fx theta sama dengan 1 per theta E pangkat negatif X per theta untuk X itu lebih besar dari 0 untuk X lainnya. Pertanyaannya yaitu tentukan estimator untuk theta. Langkah pertama yaitu menentukan momen populasi, di mana yang kita ketahui definisi dari momen populasi yaitu mu T sama dengan ekspektasi X pangkat T, di mana T sama dengan 1 karena hanya melibatkan satu parameter yang tidak diketahui yaitu theta. Sehingga kita memperoleh persamaan mu 1 sama dengan ekspektasi X. Nah, untuk mencari ekspektasi X, kita menggunakan fungsi pembangkit momen. Nah, mx dikali T sama dengan ekspektasi E pangkat Tx karena kita menggunakan distribusi kontinu, jadi batas integrasinya yaitu integral 0 sampai dengan tak hingga. Nah, dikali Tx dikali 1 per theta dikali pangkat negatif X per theta dx. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi 1 per theta integral 0 sampai dengan tak hingga dikali pangkat T kurang 1 per theta dikali X dx. Nah, selanjutnya itu integral substitusi. Mx dikali T sama dengan 1 per theta integral 0 sampai dengan tak hingga dikali pangkat T kurang 1 per theta dikali X. Dan dx pangkat T kurang 1 per theta dikali X per T kurang 1 per theta sama dengan 1 per theta dikali 1 per T kurang 1 per theta dikali pangkat T kurang 1 per theta dikali X, di mana batas integrasinya yaitu 0 sampai dengan tak hingga. Sama dengan 1 per theta dikali T kurang 1 dikali 0 kurang 1 menghasilkan 1 per 1 kurang theta kali T dan menghasilkan 1 kurang theta kali T pangkat min 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan pertama dari mx kali T, yaitu sama dengan negatif 1 dikurang theta dikali T pangkat negatif. X sama dengan M aksen X yaitu 0 sama dengan negatif 1 dikalikan dengan negatif theta sama dengan theta. Jadi mu 1 sama dengan theta. Selanjutnya yaitu momen sampel.
di mana MT sama dengan X pangkat T bar, di mana T sama dengan 1, sehingga M1 sama dengan X bar sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Selanjutnya yaitu menyamakan momen populasi dengan momen sampel. Nah, kita peroleh mu1 sama dengan N1, kita peroleh theta sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N dari X1. Nah, langkah yang terakhir yaitu menyamakan momen populasi dengan momen sampel. Nah, kita peroleh yaitu mu1 sama dengan M1, sehingga theta sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Jadi, estimator untuk theta adalah theta topi sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI sama dengan X bar.